Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga B dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Doni Fawasayasi, NIM 20301051, yang kedua Irfan Mufida, NIM 20301003, yang ketiga Fitri Nurindasari, NIM 20301052, yang keempat Hajar Salsabila Rahman, NIM 20301049, yang akan mempresentasikan materi kami yang akan membahas tentang Bank ASI upaya kemahroman. Yang pertama, saya akan menjelaskan Bank ASI serta awal mula berdirinya. Bank ASI adalah suatu lembaga yang dibuat yang tujuannya khusus untuk menyimpan atau mengumpulkan ASI guna memenuhi kebutuhan bayi yang tidak terpenuhi. Praktek Bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Bank ASI yang awalnya muncul di Wina, Australia pada tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston, Amerika pada tahun 1911. Ini telah berkembang di berbagai negara. Pada tahun 2009 tercatat bahwa Bank ASI berkembang di 38 negara dengan lebih dari 300 bank ASI. Amerika Serikat, Bulgaria, The Czech Republic, Denmark, Finlandia, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Norwegia, Jepang, Swedia, dan Switzerland. Keberadaan Asosiasi Bank Asia Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa Bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an, yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HM Bana kemudian membuat prosedur penanganan donasi. Prosedur yang dibuat oleh HM Bana antara lain untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ke tangan yang membutuhkan. Selanjutnya dijelaskan oleh Fitri Nurindasari tentang Bank ASI menurut perspektif hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Bank ASI menurut perspektif hukum Islam. Ulama berpendapat dalam menentukan hukum berdirinya Bank ASI ada 3. Yang pertama yaitu bahwa mendirikan Bank ASI itu sebaiknya boleh namun dengan alasan bahwa yang mengambil air susu dari Bank ASI tidak bisa menjadikan mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut. Mengapa demikian? Karena susu yang mengharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan cara menghisap langsung air susu tersebut pada perempuan yang mempunyai ASI tersebut, sebagaimana seorang bayi yang menyusu pada ibunya sendiri. Pendapat yang kedua yaitu bahwa mendirikan Bank ASI itu haram. Mengapa dengan demikian? Alasannya yaitu bahwa Bank ASI yang menyebabkan tercampurnya nasab karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Pendapat ketiga yaitu menyatakan bahwa berdirinya Bank ASI itu diperbolehkan, namun jika telah memenuhi beberapa syarat yang ketat. Di antaranya yaitu setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lainnya. Setiap bayi yang mengambil ASI harus ditulis juga dan harus diberikan kepada pemilik ASI supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melanggar bisa dihindari. Seorang wanita yang menyusui bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun
maka ia menjadi ibu dari anak yang disusuinya. Selanjutnya akan dijelaskan Hajar Salsabila Rahman tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu menetapkan bahwa fatwa tentang masalah-masalah terkait dengan berbagi air susu ibu. Pertama, ketentuan hukum. 1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. 2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Ibu yang memberikan ASI harus sehat baik fisik maupun mental. B. Ibu tidak sedang hamil. 3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya mahram. Yang keempat, mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi 8 kelompok sebagai berikut. A. Usulu asy-syakhsi. Yang B. Al-furu' min ar-radha'. C. Furu' al-abawaini min ar-radha'. D. Al-furu' al-mubasyirah min al-jaddi wa al-jaddati min ar-radha'. Yang E. Ummu al-zawjah wal jaddataini min ar-radha'. F. Zaujatu al-abi wa al-jaddi min ar-radha'. G. Zaujatu al-ibni wa ibni al-ibni wa ibni al-binti min al-radha'. H. Bintu al-zawja min ar-radha' wal banatu auladiha. 5. Terjadinya mahram akibat radha' adalah jika A. Usia anak yang menerima susuan maksimal 2 tahun, ria. B. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. C. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal 5 kali persusuan. D. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke punting susu ibu maupun secara perahan. E. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan. 6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 10 sampai 2 tahun. 7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi dan muslim karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia. 8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI dengan catatan 1. Tidak untuk komersial atau diperjualbelikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan Mufida tentang upaya pencegahan kemahroman. Selanjutnya, upaya pencegahan kemahroman. Berdasarkan penetapan Majelis Ulama Indonesia bahwa donor ASI sangat besar potensinya untuk terjadinya hubungan kemahroman. Hal ini akan membawa konsekuensi hukum di kemudian hari, yaitu terjadinya pernikahan yang tidak dibenarkan atau disahkan karena terjadi hubungan kemahroman. Oleh karena itu, upaya nyata untuk mencegah terjadinya pernikahan karena hubungan kemahroman yaitu perlu adanya sinergitas antar lembaga kepemerintahan seperti yang pertama Kementerian Kesehatan dengan tujuan agar orang yang mendonorkan ASI tersebut benar-benar terbebas dari penyakit. Kedua, Kementerian Sosial yaitu mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pendonor ASI harus melalui yayasan yang didirikan untuk tujuan itu, serta melarang pendonor perseorangan untuk mendonorkan ASI-nya apabila tidak dalam keadaan mendesak. Ketiga, Kementerian Dalam Negeri tujuannya untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat kolom khusus di dalam kartu keluarga. Yang terakhir, Kementerian Agama tujuannya untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan para pihak yang hendak mengajukan permohonan menikah atau pernikahan untuk melampirkan kartu keluarga sebagai salah satu administrasi utama. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Untuk pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.